Hai, selamat datang di videonya Vla. Di video kali ini aku mau bahas tentang karakteristik umum produk hasil pertanian. Tapi sebelum kita tahu produk hasil pertanian itu karakteristiknya seperti apa, kita harus tahu dulu nih produk-produknya pertanian itu ada apa aja sih. Ternyata sangat beragam loh teman-teman. Nggak cuma buah-buahan atau sayuran aja. Misalnya dari perkebunan, itu ada kayak kopi, teh, tembakau, tebu, terus kelapa sawit. Terus kalau dari pertanian pangan, kalau pangan itu ada kayak jagung, terus padi, terus kedelai, kacang-kacangan, umbi-umbian. Terus kalau hortikultura itu dari buah-buahan, sayuran, tanaman hias, tanaman obat-obatan. Terus kalau dari perikanan itu ada perikanan tangkap, perikanan budidaya. Kalau dari peternakan itu ada yang ternak ruminansia, terus juga ternak unggas, dan kehutanan itu ada dari hasil kayu dan non-kayu. Nah, kenapa kita harus tahu, penting banget nih karakteristik umumnya seperti apa, karena biasanya itu diperlukan untuk di pengemasan, pemasaran. Nah, jadi karakteristik umum produk hasil pertanian ini umumnya dia itu beragam, kayak berbeda banget gitu sama produk-produk non pertanian, misalnya produk industri. Kalau produk industri biasanya produk yang dihasilkan pasti bentuknya itu sama, identik gitu kan, terus kualitasnya juga sama. Nah, kalau produk pertanian tidak seperti itu. Misalnya nih ya, kalau pohon kopi gitu, buah-buahannya juga yang dihasilkan pasti beda-beda dong, dari segi ukuran gitu kan. Ada yang kecil, terus ada juga yang sedang, atau ada yang udah ideal, udah besar gitu. Terus kalau misalnya dari segi kematangan gitu ya, ada yang masih mentah, terus ada yang setengah mentah, atau yang udah matang banget gitu. Nah, jadi apa aja sih karakteristik umum dari produk hasil pertanian itu? Nah, yang pertama itu ada perishable atau mudah rusak. Biasanya produk pertanian itu dikenal tidak mampu bertahan dalam waktu yang lama dan cepat rusak jika tanpa adanya penanganan tertentu. Hal ini disebabkan karena karakteristik biologis dan fisiologis dari produk pertanian tersebut. Selain itu juga rendahnya kualitas penanganan pasca panen dan juga kandungan air yang biasanya relatif tinggi bisa membuat produk pertanian itu cepat membusuk. Padahal ya, kalau kita sebagai konsumen gitu ya, pengennya kalau beli produk hasil pertanian, sayuran, buah-buahan, dan teman-temannya itu pengennya kita dapat produk yang kondisinya masih segar kan gitu. Nah, yang kedua adalah voluminous dan bulky atau makan tempat gitu. Biasanya mayoritas produk hasil pertanian itu membutuhkan ruang penyimpanan yang relatif besar, sehingga biasanya biaya pengangkutan dan biaya penyimpanannya juga jadi lebih tinggi. Padahal gitu kan, harga dari produk hasil pertanian tersebut biasanya tidak lebih tinggi dari volumenya gitu. Dan juga biasanya biaya pemasarannya jadi lebih tinggi karena makan tempat ini dibanding dengan biaya produksi dari produk pertanian itu sendiri. Lalu yang ketiga itu adalah musiman. Musiman itu artinya nggak setiap saat produk hasil pertanian itu dihasilkan, atau hasil produksinya itu hanya ada di waktu-waktu tertentu aja gitu. Kalau misalnya malah ada yang kayak produknya itu dia itu hanya khusus di kondisi alam tertentu dan dipanennya itu hanya di musim tertentu aja gitu kan. Nah, ketika pas panen biasanya produk hasil pertanian itu jadi melimpah di pasaran. Terus abis itu sebelum dan sesudah panen, nah ketika panennya udah habis gitu masanya, jadinya produk hasil pertanian itu jadi langka di pasaran. Nah, ini menyebabkan ketidakstabilan harga yang sangat rentan gitu bagi produk-produk hasil pertanian. Sebagai contoh misalnya ya, kalau misalnya yang sering banget misalnya harga cabai gitu, dia kan kalau misalnya terjadi misalnya kegagalan panen karena faktor cuaca gitu kan yang ada di petani gitu, jadinya kan terjadi kelangkaan produk cabai gitu di pasaran. Nah, hal itu membuat harga-harga cabai jadi tinggi gitu tiba-tiba. Ya kan, itu sering banget terjadi gitu. Terus abis itu ada ketidakseragaman. Yang ke berapa gitu, pokoknya ketidakseragaman. Ketidakseragaman ini biasanya kualitas dari produk pertanian itu cenderung
berbeda-beda gitu, baik dari segi ukurannya, warna, terus kematangan, tingkat kesegaran, rasa, aroma gitu. Nah, ketidakseragaman ini sangat mempengaruhi dari pemasaran dan juga dari penentuan harga. Nah, kalau misalnya di supermarket gitu, biasanya kan produk hasil pertanian yang masuk ke supermarket udah disortir dulu mutunya, terus udah di grading dulu ukuran-ukurannya. Nah, hal itu membuat produk pertanian jadi lebih mahal di supermarket dibanding yang ada di pasaran yang biasanya belum disortir. Jadi datang dari petani ya udah langsung dijual aja gitu kan. Itu ada yang beda-beda rasanya, ada yang mungkin udah busuk, ada udah layu gitu kan. Nah, habis itu yang ada ketergantungan pada alam. Nah, produk pertanian itu sangat spesifik karena dia itu berkaitan dengan faktor dari klimatologi. Faktor-faktor alamiah tersebut sangat berpengaruh dengan produk-produk pertanian. Biasanya juga beberapa produk itu sangat terpengaruh gitu sama cuaca gitu kan. Jika terjadi perubahan kondisi alam gitu kan, nah itu bisa menyebabkan produk tersebut jadi gagal panen gitu kan, kayak tadi cabai gitu. Nah, hal itu membuat produk hasil pertanian itu cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi dibanding produk-produk non pertanian. Nah, habis itu yang terakhir adalah penawaran produk hasil pertanian yang relatif kecil. Biasanya petani rumah tangga itu adalah supplier-supplier kecil yang nggak punya posisi tawar dan dia itu nggak bisa menentukan harga langsung gitu untuk konsumen-konsumennya, karena biasanya penentuan harga itu dikuasai oleh pihak-pihak lain. Misalnya kalau ada tengkulak, ada pengumpul di desa-desa, nah itu biasanya dikuasai oleh mereka, sehingga penawaran dari produk hasil pertanian ini biasanya kecil gitu. Nah, jadi itulah karakteristik umum dari produk hasil pertanian. Nah, ternyata belajar pertanian itu seru banget kan teman-teman. Mungkin sampai di sini aja video aku singkat tentang karakteristik umum dari produk hasil pertanian. Nah, untuk kamu yang udah nonton video ini sampai selesai, makasih banget. Terus kalau kalian suka sama videonya, kalian bisa langsung like dan share ke teman-teman kalian. Dan buat kamu yang baru nonton video aku, kamu bisa langsung klik tombol subscribe-nya dan juga aktifin loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!